Jadi sahabat pusaka Jawa yang pengen berpoligami atau mempunyai lebih dari istri satu, sekedar disarankan tapi tidak diwajibkan mempunyai keris sepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dan bahagia tanpa terduga. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membahas satu dapur keris lurus yang mungkin sahabat pusaka Jawa sudah mempunyai ataupun sahabat pusaka sudah kenal dengan pusaka ini, yaitu dapur keris sepang. Walaupun keris sepang tidak semasyhur atau banyak dimiliki oleh banyak orang, karena seperti keris tilam, keris brojol itu kan hampir setiap rumah mungkin mempunyai ya. Tapi saya kali ini akan membabar sedikit tentang keris sepang. Saya ada dua ya, dengan satu warongko Gayaman Surakarta Kakok Banci, yang satunya Brangah Jogja ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita akan bahas satu dulu. Yang pertama ini yang dari warongkonya, ini kayunya kayu kemuning, tapi karena sudah sepuh, sudah tua, jadi kuningnya nggak begitu terang ya, seperti sahabat pusaka Jawa. Ini warongkonya warongko Gayaman Surakarta Kakok Banci ini sahabat. Nah, kalau Kakok Banci ini agak panjang ke belakangnya sini ya, seperti ini. Dan ini warongkonya iras, maaf, warongkonya iras. Iras artinya tidak ada sambungan di sini, ini rata satu bahan ya. Terus handlenya sama Surakarta, mendaknya sama. Kita lihat pendoknya ini belewah lamen, lawasan kuningan polos ya. Ini lawasan. Kalau dilihat dari lubangnya, ini warongko asli ya sahabat pusaka Jawa, warongko asli. Oke, kita buka, kita coba lihat. Oke. Nah, keris sepang sendiri pertama atau awal mula diciptakan oleh Empu Saptogati ya. Nah, dengan ciri-ciri bilahnya tidak ada-adanya, bilahnya tidak terlalu tebal, tipis ya, dan tidak memakai gandik. Di sini gandik, tapi ini tidak ada gandiknya ya sahabat pusaka Jawa. Bilahnya tidak terlalu panjang, sedang. Sebelum saya membahas lebih detail ricikan dari sepang dan jenis-jenis keris sepang, biasanya keris sepang itu mempunyai tuah atau angsar. Itu dipercaya sebagian pecinta keris itu untuk kerukunan dalam membina rumah tangga. Jadi kerukunan dalam membina rumah tangga ya, artinya diharapkan pemilik keris ini itu selalu rukun dan akur. Dan bahkan kita sering mendengar kalau keris sepang itu untuk yang lebih dari istri satu. Jadi sahabat pusaka Jawa yang pengen berpoligami atau mempunyai lebih dari istri satu, sekedar disarankan tapi tidak diwajibkan mempunyai keris sepang. Karena dipercaya sebagian pecinta keris itu adalah tua dan angsarnya adalah untuk membina kerukunan rumah tangga. Yang kedua adalah tua dan angsarnya kadang sebagai untuk mempercepat mempunyai keturunan, seperti itu ya. Masuk di akal ketika kita sering dengan rumah tangga rukun, harmonis, maka akan terjadi hubungan yang simbiosis mutualisme sesering mungkin akhirnya berbuah cinta dan menjadi
menghasilkan keturunan, seperti itu ya. Oke. Keris sepang sendiri ada 3 jenis macamnya. Pertama, sepang yang memakai kembang kacang tanpa ada pejetan dan lurus, biasa saja, polos. Yang kedua adalah keris sepang yang bilahnya simetris, seperti ini. Bilahnya simetris, kanan kiri ya, simetris itu kanan kiri, simetris. Kedua, terus di kanan kirinya ada tingil kembar. Kanan kirinya tingil itu kanan kiri tingil kembar. Bilahnya tipis, sedang, tidak memakai ada-ada, tidak ada gandik di sini, tidak ada pejetan. Yang ketiga adalah keris sepang yang gonjo wilut, agak simetris tapi tidak simetris, kadang agak lebih condong kemari, ke kanan atau ke kiri lebih panjang, sebelahnya tidak. Kadang di bawahnya atau di sor-sorannya ditambahi kinatah kijang sepasang dan peksi dewoto. Peksi artinya burung, dewata artinya dewa, burung dewa ya. Sama, risikannya pun sama. Kadang mereka ada ripandannya di sini, ripandan di bawah gonjonya sini, di ripandan, jadi lebih bagus dan lebih komplit. Nah, untuk keris sepang sendiri yang saya pegang ini, kalau lihat ricikannya mungkin estimasinya tangguh Mojopahitan. Sahabat Pusaka Jawa, tangguh Mojopahit ya. Tangguh Mojopahit. Besinya ini besinya kasap. Pamornya ini pamor Wahyu Tumurun. Sahabat Pusaka Jawa, pamor Wahyu Tumurun, saya jelaskan dulu. Wahyu Tumurun artinya wahyu yang turun atau bisikan ya. Jadi Wahyu Tumurun ini mempunyai tuah dan angsar, artinya diharapkan si pemilik ini akan lebih cepat mendapatkan bisikan gaib dalam arti mungkin lebih peka terhadap atau intuisinya lebih tajam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kederajatan dan kepangkatan dan jabatan, seperti itu. Jadi dengan mempunyai Wahyu Tumurun seperti ini, diharapkan si pemilik keris akan lebih peka, intuisinya lebih tajam ya, untuk mencapai peluang-peluang yang diharapkan untuk jabatan dan derajat. Ketika jabatannya naik kan derajatnya pun naik, seperti itu harapannya ya. Ini Wahyu Tumurun. Ini mungkin panjang bilanya sekitar 32 cm atau 35 cm, belum saya ukur tapi kisaran seperti itu ya, sekitar 35 cm ya. Sahabat Pusaka Jawa, keris sepang ini menjadi incaran bagi para kolektor, karena yang namanya kolektor sendiri kan mesti pengen memiliki banyak jenis atau ragam pusaka. Dan keris sepang ini yang tadi saya sebutkan, tuah dan angsarnya adalah untuk membina kerukunan rumah tangga, dan juga untuk agar sepasang sejoli yang sudah berumah tangga itu lebih cepat mempunyai keturunan. Adapun percaya tidaknya saya kembalikan kepada sahabat Pusaka Jawa, ini sekedar pembabaran atau wacana seperti itu. Tapi ya pastinya itu karena rahmatillah ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satunya saya keluarkan. Yang ini berbeda dari yang tadi, dari Warongko. Ini Jogja, Brangah Jogja. Brangah ya, ini Brangah Jogja. Kayunya ini ceplokan banteng. Dalam arti ceplokan banteng, motifnya motif
belang-belang sapi seperti itu ya. Mendaknya Jogja, handle-nya Jogja, pendoknya Kuningan. Oke, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini ya sahabat Pusaka Jawa, ini sepangnya sama jenisnya dengan sepang yang tadi yang pertama, yaitu sepang yang dengan bilah simetris, dan ini kelihatan cantik. Sepang yang saya punya ini kok cantik-cantik ya, yang ini agak gagah, ini gagah, yang ini cantik ya, ini cantik, ini gagah. Nah, ini panjang bilah sekitar 35 cm. Bilahnya tipis ini, saya bilang bilahnya tipis, dan ini di tengah bilahnya ini agak pamengkang jagat, agak mulai. Nah, ini di sini ini agak lubang. Tapi mungkin kalau di kamera tidak kelihatan ya. Tapi memang tipis, lubangnya tipis. Pamengkang jagat itu bilahnya agak terbelah. Yang prosesnya karena dari suhu yang nggak pas antara besi dan pamor akhirnya pecah ya, atau di satonnya antara saton dan besi ya, di waktu pembikinan saton antara besi dan pamor ada celah, jadi ketika disepuh akhirnya terbelah bilahnya. Nah, kita lihat dari yang satunya ini, yang sepang yang kelihatan cantik ini, mungkin estimasi tangguhnya Majapahit juga. Ini tangguh Majapahit karena dilihat dari risikannya. Pamornya tunggak semi. Tunggak semi sendiri adalah salah satu pamor ya, salah satu pamor yang posisinya entah itu ditombak, dibadik maupun dikeris selalu di bawah atau di sor-soran di sini. Ini. Dan bentuknya adalah garis yang ke atas seperti tumbuhnya tanaman tunggak pohon. Semi itu yang ujung ke arah ujungnya itu seperti bersemi. Biasanya pamor tunggak semi dicintai oleh para pedagang maupun para pemutar modal karena dipercaya mempunyai tuah baik untuk kerezekian, seperti itu, untuk mendatangkan kerezekian. Dan pamor tunggak semi tergolong pamor yang melumah. Pamor melumah itu saya sebutkan ya sahabat Pusaka Jawa, itu pembikinannya adalah, jadi pamor melumah ini pembikinnya adalah sejajar dengan bilah keris. Kalau pamor miring kan tegak lurus. Nah, kalau ini tidak, horizontal. Dan kalau pamor tunggak semi tergolong pamor tiban. Pamor tiban artinya pamor yang tidak dirancang oleh empunya. Istilahnya mungkin sudah jadi kodratnya, terjadi maka terjadi. Ya, pamor tiban ini. Jadi di antara kedua belah ini pamor tunggak semi tergolong pamor melumah, dan Wahyu Tumurun pun sama pamor melumah. Ya. Artinya pamor melumah itu yang tadi saya sebutkan, cara proses pembikinannya aja horizontal, jajar. Kalau pamor miring itu vertikal. Nah, sahabat Pusaka Jawa, keris sepang ini sangat dicintai oleh salah satu pecinta keris, karena keris sepang di samping tidak mudah untuk didapatkan, tapi tidak sulit. Artinya begini, artinya begini ya, jadi keris sepang itu gampang-gampang susah nyarinya. Dibilang sulit-sulit bener ya tidak, dibilang gampang-gampangnya tidak seperti dapur-dapur yang lainnya. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, saya harap dengan pemaparan yang
cukup sebentar tapi lugas, sahabat Pusaka Jawa bisa menerima sampai masuk. Jadi sahabat Pusaka Jawa bisa tahu, oh keris Sepang itu rincikannya seperti ini, tidak ada gandiknya, bentuknya simetris, ada yang ganjowilo, ada 3 keris Sepang jenisnya. Jadi sahabat Pusaka Jawa, yang ciri paling gampang adalah bentuknya kanan kiri begini. Nah, kayak gini paling gampang. Biar sahabat Pusaka Jawa yang begitu paham, baru bermain dengan keris, baru mempelajari, oh keris Sepang itu begini. Dan perlu diingat, paling gampang lagi, keris Sepang banyak disukai oleh orang-orang yang pengen mendua atau berpoligami. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu sukses dimanapun Anda berada. Dari sini saya sampaikan, adapun percaya atau tidaknya saya kembalikan kepada sahabat Pusaka Jawa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.